Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Halo sobat akhwat dan ikhwan semua. Menjadi orang yang berilmu memiliki banyak keutamaan dan manfaatnya. Dalam agama Islam ada banyak keutamaan menuntut ilmu yang dapat diraih umat muslim. Agama Islam mewajibkan umatnya untuk menuntut ilmu dan tidak terikat oleh waktu dan tempat. Bahkan, ayat pertama yang turun kepada Rasulullah SAW saat menjadi nabi adalah surah Al-Alaq yang berbunyi Iqra, yang artinya bacalah. Hal ini menunjukkan bahwa kedudukan ilmu dalam Islam begitu mulia. Hal ini juga mendapat perhatian dari Rasulullah SAW yang dalam salah satu hadis pernah bersabda, "Barang siapa yang menginginkan urusan dunia, maka wajiblah baginya berilmu. Dan barang siapa yang ingin urusan akhirat, selamat di akhirat, maka wajiblah ia memiliki ilmu juga. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, maka hendaklah ia memiliki ilmu tentangnya juga." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oleh karena itu, ada keutamaan menuntut ilmu bagi orang yang mengerjakannya. Karena hal tersebut merupakan amalan yang mulia, tentu juga terkandung ada penuntut ilmu yang harus dijaga agar ilmu yang didapat menjadi berkah dan bermanfaat bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk sesama. Imam Syafi'i juga memiliki 6 nasihat yang harus dimiliki oleh seseorang penuntut ilmu. Wahai saudaraku, ilmu tidak akan kamu peroleh kecuali dengan 6 perkara. Akan saya beritahukan kepadamu secara terperinci. Kecerdasan, semangat, kesungguhan, berkecukupan, bersahabat dengan guru, dan waktu yang panjang. Diwan Syafi'i. Adapun beberapa adab lainnya yang harus diperhatikan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, ikhlas dalam menuntut ilmu. Menjadi seseorang yang ikhlas juga sangat penting dan salah satu adab yang harus diterapkan dalam menuntut ilmu. Ikhlas dalam menuntut ilmu karena menjadi amalan yang bisa berbuah ibadah. Allah Subhanahu wa Ta'ala bahkan berfirman, "Dan mereka tidak diperintahkan kecuali untuk beribadah hanya kepada Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya." Quran Surah Al-Bayyinah ayat 5. Yang kedua, tidak mengharapkan keuntungan dunia. Tidak boleh menuntut ilmu untuk mencari keuntungan dunia seperti agar mendapat jabatan, pekerjaan dengan gaji tinggi, dan sebagainya. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang menuntut suatu ilmu seharusnya karena Allah, lalu dia tidak menuntutnya kecuali untuk mendapatkan tujuan dunia, maka ia tidak dapat mencium bau syurga." Hadis riwayat Ibnu Majah disahihkan Al-Albani. 3. Tidak bermalas-malasan. Bersungguh-sungguh dan tidak bermalas-malasan dalam menuntut ilmu juga salah satu adab yang harus diterapkan. Al-Qadi Abu Yusuf berkata, "Ilmu ini adalah sesuatu yang tidak akan memberikanmu separuh dari dirinya sampai engkau memberikannya dirimu seluruhnya." Yang keempat, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertakwa dan senantiasa takut kepada Allah dalam menuntut ilmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah ulama." Quran Surah Fatir ayat 28. Yang kelima, rendah hati. Dalam menuntut ilmu, jadilah seseorang yang senantiasa rendah hati, tawadu dan tidak sombong. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan rendahkanlah dirimu Muhammad terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman." Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 215. Apa sajakah keutamaan dari menuntut ilmu? Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka ketahuilah atau ilmuilah
bahwasanya tidak ada ilah atau Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah, dan memohonlah ampunan terhadap dosa-dosamu. Quran Surah Muhammad ayat 19. Oleh karena itu, ada beberapa keutamaan menuntut ilmu bagi orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam mengerjakannya. Karena memiliki keutamaan yang amat besar dan mulia, di antara keutamaan menuntut ilmu adalah sebagai berikut. Yang pertama, ilmu adalah warisan para nabi. Keutamaan menuntut ilmu adalah suatu warisan para nabi yang sangat baik untuk diperoleh. Rasulullah SAW bersabda, "Dan sesungguhnya para nabi tidak pernah mewariskan uang emas dan tidak pula uang perak. Akan tetapi mereka telah mewariskan ilmu-ilmu syar'i. Barang siapa yang mengambil warisan tersebut, maka sungguh ia telah mengambil bagian yang banyak." Hadis riwayat Ahmad. Ini menunjukkan bahwa keutamaan menuntut ilmu lebih tinggi daripada uang dan emas yang bersifat materi. Sebab saat seseorang memiliki ilmu dan hingga mengajarkannya, maka hal tersebut akan menjadi amal jariah yang terus mengalir bahkan hingga orang tersebut meninggal dunia. Yang kedua, menuntut ilmu adalah jalan menuju syurga. Syurga adalah idaman setiap muslim. Bahkan ia menjadi janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi banyak amalan soleh yang dilakukan oleh umat Islam. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan ilmu sebagai jalan utama menuju syurga. Maka ini menunjukkan besarnya keutamaan menuntut ilmu. Hal ini telah mendapatkan landasan syar'i karena berlandaskan pada sebuah hadis saat Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang meniti suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju syurga." Hadis riwayat Ahmad. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meninggikan derajat. Terkait dengan keutamaan menuntut ilmu yang satu ini, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majlis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11. Tentang tafsiran atau arti dari ayat ini, Imam Syaukani berkata, dari makna ayat ini bahwasanya Allah mengangkat beberapa derajat orang-orang beriman dari orang-orang yang tidak beriman, dan mengangkat beberapa derajat orang-orang yang berilmu dan beriman dari orang-orang yang hanya beriman. Maka barang siapa yang memadukan antara iman dan ilmu, maka Allah akan mengangkatnya beberapa derajat karena imannya, lalu Allah mengangkat derajatnya karena ilmunya. Yang keempat, menuntut ilmu adalah kebaikan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keutamaan menuntut ilmu adalah suatu hal yang dikehendaki oleh Allah. Terkait hal ini dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, maka Allah akan menjadikannya paham akan agamanya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Syekh Abdul Aziz bin Baz menafsirkan, mafhum atau makna tersirat dari hadis ini bahwasanya orang yang tidak memahami agamanya berarti orang itu termasuk orang yang tidak dikehendaki kebaikan oleh Allah. Dan kami mohon perlindungan kepada Allah dari hal yang seperti itu. Yang kelima, mendapat pahala yang akan terus mengalir meski telah meninggal. Salah satu hikmah dan keutamaan menuntut ilmu yaitu akan selalu mendapatkan pahala yang mengalir meski telah meninggal. Rasulullah SAW bersabda, apabila anak cucu Adam meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali melalui 3 jalur: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang senantiasa mendoakannya. Hadis Bukhari dan Muslim. Siapa yang tidak ingin terus-menerus mendapatkan pahala meski telah meninggal? Hal ini akan didapati bagi orang yang bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Sebab keutamaan menuntut ilmu tersebut bukan hanya bermanfaat untuk dirinya, tapi juga untuk orang lain.
Itulah beberapa keutamaan menuntut ilmu beserta adabnya yang bisa dipraktikkan demi mendapatkan pahala yang berkah juga bermanfaat bagi sesama. Wallahu a'lam. Sekian dari saya. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.